Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu illallah la wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Hadirin kiram, para pemirsa sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam yang ke-30 bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan ataupun karunia sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diberi keberkahan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kesempatan untuk ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Para pemirsa sekalian, seperti biasa kita akan sama-sama mengaji, yaitu dalam program ngaji pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang akan kita menggunakan kitabnya adalah kitab Taysirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Ya, dia adalah salah seorang ulama kenamaan dari Al-Azhar Syarif. Sebelum kita memulai, para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiahkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Surah Al-Fatihah juga kita tujukan kepada musannif kitab ini, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi almarhum, bagi beliau, dan juga kita doakan surah Al-Fatihah ini kita doakan kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, para kiai kita, para dosen, para ustadz, para orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita semuanya. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan keberkahan, kesehatan yang sempurna, dan juga rezeki yang limpah, ya, rezeki halal thayyiban. Ala dhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah ya, jadi kita pada malam hari ini merupakan hadis yang ke-7 yang akan bahas di bab yang ke-15 tentang an-nazafah, bab ya yang terkait dengan minum, etika minum, kemudian juga adab di dalam masjid dan juga yang lainnya. Dan kita akan lihat mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan membahas bab berikutnya, yakni dalam hal ini adalah bab an-nazafah. Mudah-mudahan bisa dilanjut dengan bab berikutnya, yaitu as-sidq wal kadzib, dan juga beberapa bab yang lain. Para pemirsa sekalian, karena ini adalah malam terakhir bulan suci Ramadan, maka ingin kami sampaikan untuk besok malam kita libur terlebih dahulu, dan kita insya Allah akan lanjutkan setelah Lebaran ya. Kita lihat mudah-mudahan di malam kedua apakah sudah bisa kita mulai, akan kita sampaikan kembali. Ya, ada masjid sudah. Baik, kita memasuki pada bab yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu itu kebersihan. Bab ini menjelaskan tentang etika kebersihan kita semua. Nah, kemarin waktu di awal ya, pertemuan pertama kami sudah sampaikan ada beberapa bab yang terkait dengan diri sendiri, bab yang terkait dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, ada yang terkait dengan dirinya, diri kita semua peserta didik ya ataupun pendidik itu sendiri, kemudian ada juga bab yang terkait dengan lingkungan. Nah, yang
kita hari ini, an-nadzafah, tentu ini adalah yang masih terkait dengan lingkungan kita. An-nadzafah itu kebersihan. Ya'lam, ketahuilah anna nadzafatal badani, sesungguhnya membersihkan badan wasabi, itu pakaian wal makan dan tempat, itu matlubatun, itu adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diminta. Jadi syar'an, melalui syara. Para pemirsa sekalian, ini maaf. Jadi membersihkan badan, pakaian dan tempat, badan, pakaian dan tempat itu adalah sebuah keharusan bagi kita semuanya untuk memastikan badan kita bersih, pakaian yang kita kenakan bersih dan tempat yang kita jadikan untuk tempat di mana kita singgah, di mana tempat untuk kita beribadah dan seterusnya itu juga dipastikan bersih. Dan ini matlubatan syara'an, dan syara' hukum Islam pun meminta untuk hal itu. Nah, kita tidak mungkin untuk tidak membersihkan, apalagi situasi corona kayak gini, subhanallah ya Allah, ya Rabb. Ini sangat penting ya, badan kita dipastikan kalau kita habis keluar, kemudian pulang ke rumah, etikanya atau bagusnya itu kembali ke rumah, badan kita mandi semua gitu, ganti baju juga, tempat-tempat yang kita kenakan juga itu dibersihkan. Fayam bagi maka wajib lil insani, bagi manusia apa itu yang diwajibkan, tanzifu badanihi, membersihkan badannya. Karena ini tuntutan syara, maka wajib bagi kita, bagi umat manusia untuk membersihkan badannya. Kemudian muta'ahidan sya'ra ra'sihi, dan juga kalau sudah badannya sudah dibersihkan, muta'ahidan sya'ra ra'sihi. Muta'ahidan itu merapikan sya'ra ra'sihi, rambutnya, ya rambut kepalanya, bitasrihi dengan sisir, waduhni dengan minyak. Nah, ini supaya rapi, supaya ganteng, supaya cakep ya. Jadi perlu untuk habis mandi tidak hanya langsung selesai, tapi juga rambut juga itu hendaknya dirapihkan, disisir, bahkan itu juga kalau ada minyak dikasih minyak supaya bersih, supaya rapi. Wauzunaihi dan juga kedua kupingnya bil mandi, tolong ini juga dua telinga itu dipastikan untuk dicuci dengan bersih ya, jangan sampai kemudian itu masih banyak kotor-kotorannya dalam kuping kita. Wafahu, dan mulutnya juga bil madoti wasiwaki, yaitu dikumur, bil madoti dengan dikumur-kumur, jadi dengan ya dicuci bersih mulut kita itu. Kalau ada alat-alat pembersih mulut silahkan dipakai, wasiwaki, dan juga pakai siwak ataupun sekarang pakai sikat gigi, pakai odol juga dipakai itu. Wan dan hidung juga dibersihkan dengan apa? Bil istinsyaki, menghisapkan air ke dalam hidung, dan mengeluarkannya juga. Nah, jadi hidung, kuping itu harus semuanya dibersihkan. Tadi anggota badan yang disebutkan itu hendaknya dibersihkan semuanya. Bahkan wa'aghafirahu, dan juga kuku-kukunya juga, sampai dan kukunya itu hendaknya dibersihkan. Bighasli ma tahtahu, dengan membasuh bagian bawahnya itu, yang tai kukunya itu ya, yang hitam-hitamnya itu kuku itu hendaknya bersihkan supaya tidak ada kotoran. Karena kalau ada kotoran di kuku, sementara kita makan pakai tangan, nah, maka makanan yang kita makan itu yang masuk ke dalam mulut itu bisa jadi terkontaminasi kotoran yang ada di kuku itu. Oleh karenanya nih para pemirsa sekalian, penting. Ini mohon maaf betul. Kadang kita melihat persoalannya ada persoalan sepele. Tapi kalau kita sudah berani untuk ini, itu bisa jadi problemnya atau masalahnya bisa lebih fatal. Ya kayak contoh sekarang ya, corona itu, maka badan kita ya cuma harus dicuci, tangan juga harus dicuci. Mungkin ketika kita bilang sepele banget itu, tapi percayalah bahwa itu adalah memberikan manfaat buat kita semuanya. Termasuk tadi yang sudah disampaikan, yang sudah dikatakan di atas, yakni rambut dirapihkan, kuping juga dibersihkan, mulut juga dibersihkan, hidung juga, kuku juga.
Wa qad kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gimana rambutnya, wa yusarrihu dan menyisir sya'rahu dan rambutnya juga. Jadi rambut kepala oleh Rasulullah sendiri itu menyisir dan menggunakan minyak. Jadi itu sunnahnya, bagusnya seperti itu. Wayan bagi maka wajib lahu bagi kita semuanya idon hal yang semacam itu, tanzifu saubihi, yakni untuk membersihkan baju kita, ya, tanzifu saubihi, membasuh atau membersihkan pakaian kita, bilma'i dengan air, wahdahu boleh dengan air saja boleh, au ma'asobuni atau disertai dicampur dengan sabun supaya lebih bersih lagi, dengan deterjen boleh, dengan apa gitu yang kira-kira pakaiannya lebih bersih. Ini ihtaja ila zalika. Ini kalau kita butuh terhadap sabun itu. Jadi sekarang jadi ini tolong juga diperhatikan. Yang kita bersihkan dibersihkan. Nah, sekarang pakaian juga harus dibersihkan. Ya, pakaian dibersihkan boleh dengan air saja atau dicampur dengan sabun. Wa kadzalika, dan demikian juga yang bagi wajib lahu bagi kita semua tanzifu makanihi, untuk membersihkan tempatnya, tempat-tempat yang kita hinggapi, tempat yang kita duduki, tempat yang kita tidur itu, tempat yang kita berdiri dan duduk macam-macam itu hendaknya dibersihkan. Wadzalika lima fin nadzafati min hifdzis sihhati. Kenapa wadzalika lima fin nadzafati min hifdzis sihhati? Karena yang demikian itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan apa? Hifdzis sihhati, untuk menjaga kesehatan kita semua. Ingat para pemirsa sekalian, yang butuh sehat itu banyak, dan itu sehat kalau badan kita sehat, baju kita sehat, tempat yang kita hinggapi juga sehat, maka itu akan berdampak kesehatan terhadap orang lain. Tapi kalau toh baju kita sendiri itu bau, banyak bakteri, ya udah beberapa hari nggak pernah dicuci misalnya, itu menimbulkan ya kawan-kawan kita ataupun orang yang ada di sebelah kita, itu yang dekat dengan kita, itu menjadi terganggu, apalagi bau badan, bau macam-macam ya. Wadhabil humumi, dan juga itu bisa untuk menghilangkan, kalau kita semuanya pada sehat, pada bersih semuanya, wadhabil humumi, dan itu bisa untuk menghilangkan ya rasa sedih kita, rasa supaya rasa minder kita gitu ya. Wadhabil humumi itu menghilangkan rasa minder, sehingga kemudian kita rasa pede muncul. Nah ini para pemirsa sekalian, jadi penting, rapih itu penting dan penting. Ya, jangan anggap sepele rapi itu. Cara pakaian, bahkan itu kira-kira warnanya yang match antara mana atas mana yang bawah juga itu penting, biar nggak ke kanan ke kiri ya. Ini warnanya apa, ya atasnya bawahnya warnanya apa, itu juga penting. Kalau mudah-mudahan para pemirsa sekalian memiliki baju yang cukup ya, gitu. Waik bali sururi, supaya pada senang semuanya. Senang kalau orangnya ganteng, orangnya rapi, ya Allah ya Rabb, itu nambah kenikmatan bagi orang melihatnya itu. Para pemirsa sekalian, ini mohon maaf ini. Ya, ini bisa jadi ya kalau kita masih belum laku, masih belum sudah saatnya menikah tapi masih belum juga laku, bisa jadi ada faktor ini, kerapihan dalam berpenampilan ini, bau badan, bau bajunya, kumel, nggak pernah dibersihin. Maka yuk kita mulai deh ya. Jadi Syekh Hasan Al-Mas'udi ini sangat penting, sederhana, tapi saya kira ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, supaya gimana orang itu senang, kebal sururi itu, ya supaya orang juga merasa nyaman ketika berada di samping kita, maka hendaknya bersihkan badan, bersihkan pakaian, dan juga bersihkan apa yang kita kenakan atau yang di tempat kita itu. Kemudian waridul asyiri, dan juga bisa menyenangkan teman kita itu tadi kan, waridul asyiri, dan juga bisa ridho, senang, rela. Al asyir itu
kawan kita, wa idhari ni'matillahi, dan itu ada sebagai implementasi kenikmatan Allah Ta'ala. Para pemirsa sekalian, orang itu kalau memang persoalan pertama misalnya persoalan bentuk muka ya, ataupun bentuk badan, bentuk muka deh. Ini kok kasep gitu ganteng, yang ini kok nggak ganteng, itu kan sesungguhnya bawaan, nggak bisa diubah lah. Ya bisa aja sih soal kecantikan macam-macam. Tetapi yang paling penting lagi adalah di samping memang inner beauty ya, cantik dalam kita juga pakaiannya itu, tampilannya itu. Yakin insya Allah para pemirsa sekalian, kalau kita penampilannya itu baik, ya bersih badannya, nggak kotor gitu, pakaiannya kita kenakan, insya Allah kita orang-orang yang ada di sekitar juga orang yang ada di sekitaran kita juga senang, enak semua. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun kenikmatan Allah Taala itu, tentang nikmat-nikmat Tuhan itu, maka tampakkanlah. Artinya kalau toh kita jadi para pemirsa kalian, ini artinya ayat ini memberikan perintah kepada kita, itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan wajah kita, kenikmatan kegantengan kita, kenikmatan kecantikan kita. Silakan fahadis gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi membersihkan badannya, membersihkan pakaiannya, dan juga membersihkan tempatnya itu tadi. Nah, para pemirsa sekalian, jadi ini penting sekali lagi, meskipun ini sederhana, tapi sungguh ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke bab yang ke-16. As-sidqu wal kadhib. Nah, ini dia. Kalau tadi ayat bab yang ke-15 berbicara tentang bab yang terkait dengan orang lain. Ya, nah ini yang sekarang as-sidqu wal kadhib. Kejujuran dan kebohongan. Maka ini bab yang menjelaskan tentang etika terhadap diri kita sendiri. Nah, para pemirsa sekalian, ini penting juga materi as-sidqu wal kadhib untuk kita sama-sama sampaikan kepada anak kita, kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita, kepada mahasiswa dan mahasiswi kita, dengan berupaya melakukan as-sidqu, yaitu jujur, dan meninggalkan wal kadhibu, kebohongan. Apa itu as-sidqu? As-sidqu, kejujuran, huwa al-ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Al-ikhbaru itu artinya memberitakan atau mengungkapkan, ya menyampaikan, bima yutabiqul waqi'. Ya, ini dengan sesuai, ya menyampaikan segala sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya, itu as-sidqu bil waqi'. Al-waqi'. Al-waqi' itu kenyataannya, faktualnya seperti apa. Maka kalau misalnya ini si A itu misalnya dia betul, dia yang telah membuat surat itu. Katakan bahwa dia yang telah membuat surat itu. Oh, bukan dia yang membuat surat itu. Maka katakan bukan dia, karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, itu mengungkapkan, menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta, itulah as-sidq, kejujuran. Wal kadhibu, adapun kebohongan atau bohong, huwa al-ikhbaru bima la yutabiquhu. Ini kebalikannya, yaitu al-ikhbaru menyampaikan, mengungkapkan, bima la yutabiquhu, yang tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataan. Ini. Jadi kebalikannya. Sekarang para pemirsa, ini ada dua sifat yang saling berkontradiksi ya, as-sidqu wal kadhib. Sidik yaitu menyampaikan sesuai dengan kenyataan, wal kadhib itu justru bertolak belakang dengan faktanya dan kenyataannya. Wa asbabus sidqi, adapun beberapa sebab yang kita harus untuk jujur, apa itu? Pertama, al-aqlu, karena faktor rasionalitas kita. Nah, kita wajib untuk akal kita, rasionalitas kita, wadin, keyakinan agama kita, wal karena untuk. Jadi alasan kenapa seseorang itu harus jujur. Nah, ini dirinci nih oleh Syekh Hasan Al-Mas'udi.
Lianal akla, karena sesungguhnya akal itu yudriku manfaat syidqi. Itu mampu mengungkap, menemukan manfaat dari kejujuran itu. Ya. Jadi akal sendiri bisa mengkonfirmasi bahwa jujur itu memiliki kemanfaatan. Kemudian wa madarrotal kadhibi, dan juga mampu untuk mengungkapkan mudarat-mudarat dari kebohongan. Fala yarda sahibuhu, maka sesungguhnya tidak akan senang bagi orang yang memiliki akal li nafsihi, terhadap dirinya sendiri, al madarrata, terhadap kemudaratan. Ya. Fayaltazimu asyidqa, maka wajib bagi orang yang berakal itu asyidqa, untuk mengungkapkan kejujuran itu. Jadi para pemirsa sekalian, ini artinya begini. Ini alasan pertama kita kenapa harus melakukan kejujuran itu. Harus kita jujur. Karena kata Syekh Hasan Al-Mas'udi, akal kita sendiri bisa memberikan alasan mengapa kita harus jujur itu. Akal menjadi sebab kejujuran. Kenapa? Karena ia bisa memahami manfaat kejujuran dan juga apa bahaya-bahaya dari dusta itu. Dan orang yang berakal tentu tidak akan senang apabila dirinya itu terkena bahaya. Oleh karenanya dia berbuat jujur. Gitu. Ini. Jadi orang yang berbuat tidak jujur atau orang yang berbuat dengan bohong, itu artinya dia telah tidak mengungkapkan, tidak mendayagunakan akal pikirannya. Gitu. Dia bertolak belakang dengan pikiran yang ada di dalam dirinya itu. Itu alasan pertama, karena faktor akalnya. Ya, bisa kita lihat para proses orang kalau udah nggak jujur, biasanya akal lagi, karena dia masih terus ingin mempertahankan ketidakjujurannya untuk berbuat ketidakjujuran yang keduanya. Demikian juga nanti akan ada lagi yang ketiganya dan seterusnya. Karena ya kayak gitu, itu akan menimbulkan mudarat bagi orang yang berakal. Oleh karenanya akal nggak mau menerima seperti itu. Oke. Yang kedua, wali anad dina, dan sesungguhnya agama yang muru memerintahkan kepada kita semua bisyidqi dan jujur, wayan hadan melarang andiddihi dari kebalikannya atau untuk berbuat bohong. Nah, alasan kedua karena faktor agama kita. Agama memerintahkan kepada kita untuk berbuat jujur dan nih, karena alasan agama. Ya. Oke. Wa kadzalika, oleh karenanya, ya, wa kadzalika oleh karenanya sahibul muru'ati la yardha. Oleh karenanya, oke, oh ya, ini alasan ketiganya. Jadi wa kadzalika, dan demikian juga, ini alasan ketiga. Kalau tadi kan pertama alasan akal. Yang kedua karena alasan agama, yang ketiga ada alasan al-muru'ah, nama baik, harga diri. Berarti bagi orang yang memiliki nama baik, harga diri, layar tidak senang linafsihi, terhadap dirinya sendiri, illa asyidq, kecuali dalam keadaan jujur. Ya, orang yang memiliki muru'ah, orang yang memiliki wibawa, orang yang memiliki nama baik, orang yang memiliki harga diri, mesti dia itu akan menuntut di dalam sikapnya untuk senantiasa jujur, gitu. Dan dia tidak senang kalau toh apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan dalam dalam batinnya dan jiwa orang itu tadi. Jadi ini al-muru'ah. Dan orang yang tidak jujur, orang yang bohong, biasanya dia sudah tidak memiliki muru'ah lagi. Nama baiknya sudah hancur, ya, harga dirinya nggak ada, gitu.
Oleh karena para mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Masudi ini, belajar untuk melakukan kejujuran tadi. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Li'annahu yatlubu tahalli bi jamilil khisali. Nah, oleh karenanya itu kita dituntut ya tulubu, menuntut at-tahalli itu menghias bi jamilil khisali dengan perangai yang baik, wala oke. Ya, maka orang yang memiliki kejujuran tadi itu dituntut untuk menghiaskan diri. Sungguh tidak ada kemuliaan, tidak ada manfaat kebohongan itu. Para pemirsa sekalian, itu mengapa kita harus jujur. Sekarang sababul kadzibi. Kenapa berbuat bohong? Apa sih yang melatar belakangnya seseorang itu? Batul jalbin nafi. Nah, ini orang biasanya melakukan bohong. Oh, karena apa? Irodatu raih kemanfaatan, keuntungan. Wah, ini Pak, ini barang bagus. Saya di dalam orang jual beli. Ya. Ini barang bagus, padahal barang ecek-ecek itu. Wow, ini barangnya barang hebat, berkualitas tinggi, tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia irodat itu jalbin naf'i, ingin mengharapkan keuntungan, gitu, supaya dia mendapatkan keuntungan. Wah, sama kayak pilkada dan sebagainya. Yo ini dia orang bagus, padahal itu orangnya nggak bagus misalnya, karena memang ada kepentingan di situ. Maka oleh karenanya para pemirsa sekalian, hati-hati dalam hal ini. Ya, silakan untuk melihat ya, kalau misalnya pada pemilihan pilkada dan seterusnya, lihat berbuat jujur itu kenapa? Karena ingin untuk menghilangkan mudorot, ya, menghilangkan kemudorotan. Ataupun misalnya karena kita ada tertekan, kemudian ingin supaya kita ini alasan kedua kenapa kemudian kita berbuat bohong itu. Ya, para pemirsa sekalian, supaya kita ya, mohon maaf ini ada error dikit ya. Iradate Davin Dorori, atau karena ingin menghindari dari kemudorotan. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia qad yara fil kadhibi as-salamatul ajilah fayatihi. Kenapa? Karena li'anal insana, karena sesungguhnya manusia qad yara, terkadang melihat fil kadhibi, di dalam kebohongan itu, as-salamata, ada sebuah keselamatan, ya, al-ajilah, yang sementara, fayatihi, maka kemudian dia melakukan perbuatan bohong itu. Nah, ini ya, jadi para pemirsa sekalian, ini alasan-alasan orang kemudian berbuat bohong itu. Kadang dia ya akan ada sesuatu, di sana itu ada sesuatu keuntungan, padahal itu adanya sementara, dan itu pada akhirnya kemudian tidak menjadi keuntungan, karena sementara melihatnya itu ada keuntungan, padahal itu fata morgana keuntungannya, kemudian dia melakukan kebohongan itu. Wa yara fi syidqi diddahu falayatihi. Nah, ini meskipun kemudian dia melihat tadi fi syidqi, kalau toh dia mengungkapkan dengan kebaikan atau dengan kejujuran, diddahu, maka itu menjadi
justru kebalikannya, bukan salamah tapi juga kesialan gitu ya. Falayati, maka kemudian dia tidak mengungkapkan dengan kejujuran itu tadi. Para pemirsa sekalian, jadi ini alasan-alasan orang berbuat bohong. Jadi pertama karena dia ada keuntungan, dia ingin menghindar dari mudorot, ya, ingin terhindar dari kemudorotan ini. Dan apa namanya, padahal kalau juga sesungguhnya yang kedua ini karena faktor menghindar kemudorotan, sesungguhnya dia itu hanya berbasis berdasarkan pada anggapan kalau toh kita berbuat bohong itu akan mendatangkan keselamatan yang sementara. Nah, ini. Maka hal yang kayak gini para pemirsa sekalian untuk hendaknya di apa namanya dipahami betul ya, dipahami betul supaya kita betul-betul tidak melakukan perbuatan bohong. Kemudian berikutnya wadarurul kadhibi, ya, ini ada beberapa bahaya bagi orang yang melakukan dusta tadi, orang yang melakukan kebohongan tadi. Nih, fayuh takoro, maka apa itu? Maka diantaranya fayuh takoro, dia akan tercela. Orang yang berbohong, niscaya dia akan tercela. Wa tadi'u thiqati bihi, dan dia akan hilang kepercayaannya itu akan diri kita masing-masing, bahwa kalau toh kita sudah bohong, yakin betul asikoh itu, kepercayaan itu sudah nggak ada di dalam diri kita. Maka jangan pernah kita melakukan kebohongan. Ungkapkan saja. Kalau memang kita ada salah, ya kita minta maaf. Ya jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Jangan mempertahankan kebohongan itu. Ungkapkan saja, lalu kemudian kita minta maaf. Insya Allah kalau kita bisa menunaikan itu, minta maaf, maka Allah akan mengampuni itu. Ya udah cukup, jangan menambah kebohongan baru. Wa yustardalu fid dunya, dan orang yang bohong itu wa yustardalu akan menjadi hina hidupnya fid dunya, di dalam alam dunia ini. Susah kalau sudah bohong ya, kerja di sana nggak bisa, mau bekerja nyari lagi tempat lain nggak akan diterima. Kenapa? Dia sudah apa namanya, baiknya sudah nggak, susah untuk membaikinya lagi, ya harus dari awal lagi untuk menata lagi. Oleh karenanya sekali lagi ini para pemirsa sekalian, termasuk juga jabatan ya, dalam apapun kita tolong ungkapkan saja kalau itu ada perilaku kita, kita ungkap itu perilaku kita. Tapi karena itu adalah ada nanti kalau kelak ini para pemirsa sekalian, jadi orang yang berbohong di dunia itu akan hina, di akhirat juga akan mendapatkan siksa. Wa ya'udu ila sahibihi mudarat, apa, wa ya'udu, dan akan kembali, apa yang kembali itu dorotul tadi ya, dampak bahaya dari kebohongan itu ila ghairi sahibi, itu akan menimpa kepada orang lain, bukan hanya pada kita sendiri. Li'anal kadzaba, karena sesungguhnya pembohong itu ya'idu, memiliki janji. Li'anal kadzaba, karena sesungguhnya pembohong itu ya'idu khairan, dan kebaikan, summa yukhlifuhu, lalu kemudian dia mengkhianatinya gitu.
para pemirsa sekalian. Bisa nggak? Maaf ini ada kesalahan. Ada gangguan teknis ya, terutama sinyal yang kadang suka putus nyambung. Ini ada gangguan terkait sinyal, kadang akan kembali apa yang kembali Dorotul Kazibi tadi, bahaya dampak dari bohong itu ila ghairi sahibihi, kepada orang lain khairan, terhadap kebaikan, ya janjinya bagus, muluk-muluk dan seterusnya, tetapi summa yukhlifuhu, kemudian nantinya fatan kasir nafsuhu li khabisatah, ya nafsu itu kecewa dalam dirinya, li khabisat, yang kita sudah bohongi itu akan memiliki dampak dari kebohongan kita. Ya. Wali annahu, karena sesungguhnya pembohong itu ya itulah orangnya dasar jelek, orang yang dasar penipu, macam-macam lah, ngomong kejelekan orang lain, padahal justru dia yang telah berbohong itu. Wanamimah, dan juga dia itu pembohong itu yastasyilu, gampang, an-namimah, tak gampang mengadu domba. Waya bisa bidzalika, ini para pemirsa sekalian, orang yang bohong itu kan bohong, ya men-share berita bohong, ini bohong. Info-info
kemudian share informasi yang tadi, sampaikan, saya cabut kembali, saya mohon maaf gitu. Ungkapkan bahwa itu adalah berita yang tidak faktual, tidak benar. Ungkapkan. Kenapa para pemirsa? Itu cukup bagi orang yang berbuat bohong, mazamatam ya, mohon maaf para pemirsa kalian, ini kelihatannya gangguan sinyal yang luar biasa ini. Ya. Innama yaftaril kadhiba la yu'minuna bi ayatillah, innama yaftaril kadhib yari, sesungguhnya yang mengadakan al-kadhiba itu orang yang pembohong itu alladzina, siapa itu? Alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang yang biasa mengadakan kebohongan itu adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah, adalah orang-orang yang tidak memiliki iman terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzdzabal 'abdu kadzbatan taba'ada anhu al-malaku mailan. Idza kadzdzaba, kalau kita sudah idza kadzdzaba, ketika bohong, siapa al-'abdu, seseorang, kadzbatan, dengan sekali dusta, sekali bohong, taba'ada, maka akan dijauhkan, anhu, dari pembohong tadi, al-malaku, malaikat, jauh dari malaikat, mailan, 1 mil. 1 kali dusta itu akan dijauhkan dari malaikat 1 mil. Semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan. Minat ini maja bihi, min natani maja bihi, karena kebusukan atau karena kebohongan orangnya itu tadi. Wa kafa sanaan, wakafa, dan cukuplah asyidqa, kita harus berbuat jujur itu sanaan, karena pujian, apa pujiannya? Pujian qauluhu ta'ala, karena pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya alladzina amanu wa kunu ma'al, ya ayolah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa jujur. Ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrumus sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halakah wa inna fihi an-najah. Taharrus sidqa, maka hendaknya berbuat baiklah atau berbuat jujurlah kita semua. Wa in ra'aitum anna fihi al-halakah, meskipun itu kita melihat di dalam kejujuran itu ada kehancuran, ada malapetaka katanya. Faina fihi an-najah, karena itu sesungguhnya di dalamnya ada keselamatan. Para pemirsa sekalian, jadi ini ayat-ayat ataupun hadis Nabi yang mengungkapkan kepada kita agar kita senantiasa melakukan kejujuran. Baik, para pemirsa sekalian, ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf ya. Jadi tadi ini banyak sinyal-sinyal yang kurang bagus sehingga buka tutup terus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi malam ini kita sudah sampai ke bab yang ke-16, sudah bahas tentang kejujuran dan juga kebohongan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Para pemirsa sekalian, kan ini adalah malam akhir di bulan suci Ramadan, malam ke-30.
Ini untuk besok malam kita libur dulu ya, kita libur dulu dan memasuki tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahannya, kehilafannya, andai apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan-kekurangannya mohon dimaafkan semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan buat kita semuanya. Maaf lahir batin, selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.